Oke kawan-kawan, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi ya. Konten saya hari ini bukan pasal kelulut ya, tapi hampir ada keterkaitan dia dengan kelulut. Di belakang saya ini saya sudah siapkan ya beberapa alat chainsaw ataupun spare part chainsaw ya. Kita mau buat sedikit modifikasi. Ini chainsaw baru saya beli ya. Boleh lihat saya punya video-video pendek, konten-konten pendek di TikTok ya, Malex Borneo. Saya ini bukan pengguna chainsaw kelas berat ya. Video ini saya tujukan khas untuk mereka yang betul-betul pemula ya, yang baru mau belajar tentang chainsaw ini. Sebab saya juga pemula, jadi untuk yang pro atau yang suhu itu boleh tengok video ini untuk hiburan saja ya. Pas sebab saya membuat modifikasi ini dan bagaimana cara kita modifikasi. Oke, saya sudah persiapkan satu biji chainsaw China. Jenama ataupun brand itu saja yang berbeda. Jadi kita boleh lihat ya, di TikTok juga banyak yang jual online nih chainsaw di Shopee. Dia punya jenama, dia punya brand lain-lain, tapi chainsaw dia sama ya. Mungkin beda pabrik, beda kilang lah. Ini kita sediakan nih box 19, yang ini pun baru sampai kemarin. Saya baru beli melalui online juga, beli dari China. Nih alat untuk buka dia punya clutch itu, kalau di sini bilang clutch. Ini pengganjal plug ya, supaya waktu kita pusing dia punya clutch itu nanti dengan pengganjal ini dia tidak akan bergerak, dia menahan itu piston. Ini dia punya flywheel. Oke, maaf kalau salah ya, dia punya nama. Ini ada flywheel, ada clutch juga. Di sini saya ada 3 rantai yang lama sudah saya tidak pakai disebabkan chainsaw yang baru saya beli ini dia tidak sesuai ya, kurang sesuai. Dia boleh pakai tapi kurang sesuai ya. Bila kita pasangkan rantai ini ke sana, dia boleh pusing, boleh digunakan. Cuma dia agak kasar ya, disebabkan size rantai yang berbeza. Chainsaw yang ini dia punya ukuran rantai 325. Manakala kebanyakan rantai yang dijual di kedai ukuran 3/8 ya. Nih, sini saya ada satu rantai Oregon mata belah dan 3 rantai steel, 2 mata potong, 2 juga mata belah. Oke, macam mana kita mau tahu dia mata belah mata potong? Nih, mata belah dia hampir rata ya, keserongan dia ini hampir rata dia punya mata. Nih, berbeda pula dengan rantai potong. Nah, rantai potong dia lebih serong ya. Tuh, ukuran biasa yang ada di pasaran di kedai di sini di tempat saya. Mau yang Oregon ataupun yang steel, dia punya ukuran 3/8. Manakala untuk standar dari kilang yang ini China punya 325 ya. Dan ini bar laser atau solid bar tampak seperket. Ini bar sudah cukup lama ya. Ini turun temurun ini. Dia punya jenama di sini. Tuh, boleh kita lihat Dolmar. Ini bar masih bagus. Dolmar ini jenama lama ya. Sesiapa yang tukang chainsaw itu yang pro mesti dia tahu ini jenama Dolmar. Alat ganti yang seterusnya ini dia ada jual berasingan, ada jual satu set ya. Dia satu set begini ya. Ini dia punya gelendong atau flywheel. Maaf kalau salah ya, ini clutch. Oke, di dalam sini dia ada bearing. Dan ini sprocket. Oke, yang ini satu set, nama dia satu set. Tapi kalau dia dijual berasingan, yang ini lain, bearing lain, yang ini juga lain, yang ini juga dijual lain ya, berasingan. Oke, yang kita mau modifikasi hari ini yang ini ya, kita boleh lihat ya, yang satu 325, yang satu 3/8. Untuk yang original bawaan chainsaw dari pabrik 325, tapi tidak menggunakan superkit ya. Yang sana belum saya buka, nanti cara dia buka pun saya akan tunjukkan. 325 yang original bawaan daripada pabrik chainsaw saya ini. Nah, ini chainsaw lama saya dulu pakai 3/8. Jadi apabila saya tukar dia rantai steel, dia terus ngam-ngam ya. Tukar rantai steel dengan bar Dolmar itu dia terus ngam, sebab dia pakai ukuran 3/8. Alasan kenapa saya mau buat pengubahsuaian atau modifikasi dari yang menggunakan superkit sama yang bar laser ataupun solid tanpa superkit. Kelebihan dia ini dia lebih lancar, sebab di sini dia dibantu dengan superkit ya, lebih lancar, lebih ringan. Ini lancar, yang ini lebih lancar. Tapi beza pada penggunaan ini menurut pengalaman saya sendiri ya. Yang ada superkit sesuai untuk memotong atau menebang. Manakala untuk membelah pula dia kurang bagus ya, boleh digunakan. Tapi bagi saya jika dibandingkan dengan yang laser, bar laser,
Yang ini lebih bagus, yang ini lebih akurat, lebih rapi, lebih lurus. Dia punya potongan itu ya, dibandingkan dengan yang Supercat ini. Bagi saya yang bar Supercat, menggunakan Supercat ini untuk kerja-kerja kelas ringan lah atau sederhana. Yang bar laser ini ataupun solid bar ini untuk yang kelas sederhana hingga kelas berat. Nih, dia lebih tahan. Ini kalau kita potong kayu yang keras sekalipun, macam belian atau taras kayu, ini sangat sesuai. Yang ini tidak, kurang sesuai. Boleh tapi kurang sesuai, dia akan cepat rusak. Pengalaman saya sudah pernah pakai ini dulu, dia akan cepat rusak ya, di sini pecah. Jadi itulah kenapa alasan saya mau tukar yang ini. Yang original ini kita simpan lah, lain kali kita beli pakai. Chainsaw kita buka dulu macam biasa, nanti kita perlihatkan apa perbedaan dia. Alasan lainnya ini, sebab saya ada 4 rantai yang boleh digunakan di bar yang bar laser ini. Jadi sayang kalau kita tidak pakai. Nah ini 325, yang ini 3/8, yang 4 ini. Oregon 1, steel 3. Alat yang saya ada ini pengganjal. Kalau sekiranya kita tidak ada yang ini, kita perlukan yang ini untuk mengganjal piston. Ini kita boleh pusing menggunakan box 19, ataupun kalau tidak kita pakai, cari yang boleh masuk nih, pusing, buka. Cara dia senang sih, kita sediakan yang ini cara paling mudah ya, buka. Kita tidak perlu ini pengganjal, kita ikut arah jam, buka ikut arah jam atau arah putaran rantai itu. Nih alat dia, kita nih udah tuh, di sini kita boleh lihat perbedaan dia. Ini yang saya maksudkan tadi, yang Supercat mati, dia tidak boleh dibuka ya, tidak boleh dicopot. Nih ini 325, kita tidak boleh modifikasi sudah. Kalau kita menggunakan rantai yang 3/8, dia kurang sesuai. Boleh tapi dia kurang sesuai nih. Saya sudah coba minggu yang lalu, nah dia pusing juga tapi kurang sesuai nih. Oke, ini kita boleh ubah ya. Dia ada 2 Supercat di sini, 325, 3/8. Dia boleh digunakan di dalam satu flywheel yang sama, tapi karena jenis yang begini ya, bukan yang jenis begini, ada beza dia, tengok. Ini mati, tidak boleh tukar, tidak boleh diganti. Tapi yang ini boleh ganti. Kita boleh masukkan yang 325, kita boleh masukkan juga yang 3/8. Boleh dipakai juga, bagi saya kurang sedap lah dibawa, dia kasar, kurang selesah lah bagi saya. Dia boleh tarik juga itu rantai, cuma dia agak longgar. Tapi kalau dia pakai yang ini pas. Chainsaw China, gunakanlah spare part China juga. Chainsaw China kita pakai lagi, modifikasi lagi dengan spare part China. Kita jangan pakai yang jenama steel ke Oregon, ada kemungkinan dia tidak akan sama ya. Oke, yang itu di luar saya punya pengalaman.
kunci arah lawan jam ya. Ini saya sudah cat balik sudah nih, kasih dia warna oranye supaya dia lebih ganas macam senso mahal. Nah. Oke, masuk bar laser. Oke, mohon maaf lah kawan-kawan ya, pencahayaan kurang sebab ini hujan nih, boleh nampak tuh di depan. Tapi kita tetap semangat buat tutorial. Ukuran 3/8. Maaf. Oke, kita tutup. Nah, masuk ya. Untuk kalau yang adanya sensor kita guna sensor, kalau yang tiada ya gimana lagi kan. Nah, kasih dia sedikit, jangan terlalu kencang. Kalau begini oke sudah ini. Ini angkat, jangan biarkan dia begini. Kalau kita tidak angkat kedudukan rantai itu, dia akan menghentam ujung bar ini ya. Jadi ujung bar itu cepat rusak. Dia ada bunyi duk, sudah sampai, tahan. Ataupun kita tekan di sini, ketatkan dia. Nah, baru kita ketatkan dia betul-betul, ketatkan, kencangkan sampai dia mentok, sampai dia tidak boleh dipusing ya. Oke. Nah, ini sudah keras. Oke, lancar. Nah, oke, bunyi begitu, tutup, sok, tarik. Hidupkan. Kalau dia sudah panas, sudah try. Sensor Cina boleh pakai bar laser. Oke, hari ini modifikasi berjaya. Siapa yang ada sensor Cina mau pakai laser bar ataupun bar solid yang tidak ada sprocket, boleh. Saya sarankan menggunakan bar laser jenis New West. Itu kebanyakan sesuai untuk sensor Cina ya. Oke, untuk sarung mungkin tidak sesuai lagi menggunakan yang ini. Saya tidak muat. Oh, kebesaran. Berapa ini kita simpan? Kita beli yang baru ataupun ini. Kalau saya ada yang lamanya ya. Nah. Oke, mantap. Oke, kawan-kawan, semoga tutorial yang saya kongsikan itu bermanfaat, khususnya untuk yang pemula ya. Jadi untuk yang pro, anggap saja saya punya video ini sebagai hiburan Anda ya. Jadi mohon kalau ada komen pun tinggalkanlah komen yang positif ya. Tadi kita sudah ubah dia dengan sedikit saya punya pengalaman lah menggunakan sensor Cina ini, bagaimana kita mau tukar sesuai atau tidak dia punya alat-alat itu. Kalau boleh ini kita wajib ada, kita boleh buka di Shopee ya, toko online, jadi jual begini ya. Cara menggunakan dia ada di belakang. Kita cari di toko online, saya tidak sediakan link sebab banyak toko yang menjual alat ini. Semoga video ini bermanfaat, kita jumpa di video yang akan datang. Hujan yuk, hujan.